Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Seni, solusi, dan jembatan hati ruang waras di masa pandemi. Ini yang harus kita bahas, bahwa era pandemi ini memang menimbulkan suatu goncangan, suatu pukulan. Manusia sebagai makhluk sosial ini harus terpotong atau diserang atau harus membatasi sehingga ada social distancing, menjaga jarak. COVID yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan permasalahan, berdampak pada semua gatra kehidupan. Tentu ini kita semua ada kecemasan. Namun di situ ternyata ada seni, ada sesuatu yang menginspirasi, menghibur, bahkan mungkin yang berbau gila hingga porno pun ada. Nah, ini saya awalnya ingin mencari apakah ini art COVID. Wah, kalau katakan seni mungkin perlu diskusi panjang ya. Tapi jangan-jangan ada malah yang tersinggung, orang-orang yang sekolahnya tinggi-tinggi atau yang belajar ini malah marah atau sampai adu otot bahkan. Tapi saya ingin memilih koplak COVID. Nah, koplak ini memang sesuatu yang aneh, yang di luar mainstream, tapi setidaknya cara ini tetap inspiring. Walaupun nyeleneh, tetapi niatan baik untuk menghibur bagi yang sedang bersedih dan bersusah hati ini tetap ada. Sharing kegembiraan ini selalu ada. Nah, walaupun manusia sekarang harus melakukan social distancing, isolasi mandiri, dikurung, ditambah mengalami tekanan ekonomi, ada rekan-rekannya yang meninggal, sahabatnya, keluarganya, dan macam-macam, ini juga memberikan sesuatu ruang. Ternyata ada yang kreatif, walaupun mengkritik, membuat orang sedikit mengercitkan dahinya, memerah kupingnya, namun ini menjadi suatu ruang, jembatan hati untuk berkarya. Nah, memang kita melihat antara ada film, ada gambar-gambar atau meme, ini dari yang penyemprotan. Nah, ini digambarkan yang nyemprot, yang kelenger bukan virusnya tapi orangnya. Kejuaraan karate yang digambarnya pemainnya menjaga jarak, sehingga tidak saling bersentuhan. Kemudian membuka sesuatu dengan kakinya, saking takutnya menggunakan tangan. Ada meme juga yang menggambarkan tindakan Superman untuk melawan COVID dengan tinggal di rumah. Nah, ini juga banyak. Nah, orang menyebutkan lockdown itu macam-macam. Ada yang bilang lockdown lah, ada yang bilang download, ada yang mengatakan lockdown, macam-macam. Bahkan ini ada yang menggambar anak-anak bermain dalam botol besar. Ada yang antri kasir pun pakai baju APD. Nah, ini ada juga yang melukiskan social distancing untuk kesempatan memutuskan pacarnya misalnya. Nah, ini juga banyak hal-hal lain, dan ini misalnya juga ada gadis yang pura-pura kejang batuk-batuk di kereta sehingga semua lari, sehingga dia mudah untuk mendapatkan tempat duduk. Nah, himbauan yang menggunakan meme, gambar pahlawan nasional atau tokoh komik yang untuk patuh dan taat pada anjuran pemerintah ini juga dilakukan. Yang edukatif, inspiratif dilakukan. Semua dilakukan karena ini merupakan suatu bagian. Ya, ini tentu bervariasi. Kita pun juga ada hal yang seperti penggunaan masker, APD, antiseptik, cuci tangan, WFH, karantina, sampai pengurusan jenazah pun ada. Nah, religi, seni, tradisi, hobi, community, ini juga dalam pelukan teknologi semua sekarang. Ini era digital, memang ada yang menggambarkan bahwa ketika mengatakan kalau ya lockdownnya tahun 2002 mungkin pegangnya handphone yang masih sederhana gitu ya, mainnya hanya ular tangga, tapi sekarang banyak sesuatu yang bisa dilakukan. Media sosial begitu lengkap. Nah, dan kita semua bisa lanjut lagi untuk bisa berbagi kegembiraan, walaupun ini mungkin suatu sejarah yang ditorehkan menjadi suatu kenangan manis secara sederhana sampai ke koplak-koplakan. Nah, ini tentu ketika saya melihat bahwa seni ada dalam kehidupan masyarakat, sekalipun dalam kesusahan, dalam hal yang sedih sekalipun, seni yang penting happy. Nah, ini yang paling harus kita cari, karena hati yang gembira adalah obat. Mulai dari ya tentu gerakan tari, nyanyian, plesetan, seperti
tradisional ya. Ini seperti kendang kempul, kobro seswo, jula-juli. Ini juga bisa menghibur. Contoh juga ada lukisan model Sokaraja, lukisan kaca yang kuno, lukisan Citrowaluyo, lukisan Mas Mundari yang tentang damar kurungnya. Ini semua juga menghibur menjadi suatu hal. Pengambil musik yang dengan kalet kolor, kotak sabun pun menghibur, walaupun lagunya dengan lirik-lirik yang lucu dan kadang-kadang nggak nyambung juga. Nah, seni ini akan menjadi suatu oase yang menjadi pelipur lara, pelepas duka. Ini penggeli hati. Orang bisa ngakak sampai air matanya dileweran walau hidupnya dalam kesusahan. Dan kita melihat lagu-lagu goyangan yang begitu menghibur ya, ada yang mengibing, goyang ngebor, goyang pantura, goyang kerawang, banyak lagi istilah cekakaan, guyonan, bahkan model lip sync menirukan para tokoh atau para ustadz atau lain-lain dengan gaya-gaya yang lucu. Ini akan menjadi suatu penggeli hati. Rakyat berseni itu nggak peduli kelas doro atau kelas kasta, kelas jalan, yang penting mereka happy. Karena seni itu yang penting happy. Nah, kita juga melihat seni ini jembatan hati. Di era pandemi ini orang banyak yang kecewa, mudah diprovokasi, tetapi dengan seni ini akan menjadi jembatan hati, menjadi ruang waras untuk tetap semangat, tidak kendor, kekuatan sehingga tidak ngelokor, tidak terburai, tetap berkarya, tetap kreatif, baik itu dengan kata, nada, suara, gerak, rupa, atau macam-macam. Nah, situasi pandemi ini sangat inspirasi. Walaupun sedih, kesusahan hati tetap terjaga untuk kreatif dan tetap gembira, karena ini kita harus tetap semangat, sehat, dan smart. Nah, kita juga sekarang seni ini ternyata juga mengasah hati untuk kita tetap saling menguatkan, saling menjaga, bukan saling serang, tapi soliditas sosial, soliditas ini harus ada. Karena kita ini semua terdampak dan kita tidak pamrih, tidak disusupi orang-orang yang syarat dengan kepentingan, syarat untuk hanya mengeluh, menghakimi, menyalah-nyalahkan, pamer kertololan dan lain sebagainya. Tapi ini semua ingin dibangkitkan. Seni ini menjadi ruang. Ya nggak tahu caranya apa. Semua punya cara. Mungkin seni ini ya bukan obat mujarab, tetapi setidaknya penghibur hati agar tetap waras, menjaga hati nurani itu semakin tetap manusiawinya manusia. Seni ini adalah salah satu kebutuhan adab. Nah, biasanya ini jawabannya tentu macam-macam ya. Banyak para pakar juga yang berseni, menginspirasi, banyak yang lain-lainnya melakukan sesuatu ini juga mendukung dan mendorong. Tapi memang seni ini hak bagi setiap orang. Walaupun ada kasta-kastanya, nanti itu urusan orang yang ahli, tapi setidaknya yang penting happy tadi dan mengasah hati. Nah, ini juga bisa dilakukan terus dan kita semua bisa melihat bahwa kita ini harus cerdas, sehat, semangat, dan smart. Jangan kita ini mau dibodoh-bodohin, mau diadu domba, atau orang Jawa mengatakan bodohi pangane wong pinter. Nah, itu jangan. Tapi kita harus bangga, dan walaupun dalam kondisi susah, kita tetap bisa bahagia. Karena seni ini menjaga kewarasan. Di sini cipta karya karsa ini bisa mengangkat nilai-nilai yang ditransformasikan, tidak hanya yang tangible, tapi yang untangible. Dan ini juga untuk mungkin secara selektif dan prioritas bisa dimanfaatkan bagaimana untuk bertahan hidup dan tetap berkembang. Karena kita mengingat setiap masa ini ada masalahnya. Pada zaman revolusi, pada zaman penjajahan, zaman perang kemerdekaan, semua ada permasalahan. Tapi mereka tetap berseni. Karena seni ini merupakan bagian menjaga hati dan tetap untuk waras. Dan kita ini bukan sekedar nanti hitung-hitungan wani piro oleh piro wani piro, tetapi kita harus juga saling menyadarkan, saling menguatkan. Dan seni ini untuk hidup dan menghidupi, karena seni merupakan bagian dari peradaban. Mari kita jaga dengan kekuatan ini agar menjadi bagian smart power, soft power kita untuk menjaga keteraturan sosial. Karena hidup ini adalah seni, dan seni ini adalah bagian dari hidup dan kehidupan untuk kita tetap waras walaupun dalam kondisi sesulit apapun.